Mungkin karena jual tepung namanya Pablo Escobar, coba jual kolang-kaling namanya Pablo Esdoger. Beli karet gelang doang sampai 40 juta per bulannya. Bukan untuk pemborosan, tapi emang dasarnya terlalu rapi aja. Kayaknya duitnya terlalu banyak, biar nggak berarakan tuh dikaretin sama dia. Tadinya kan namanya Pablo Escobar, gue pikir dia jualan es balok. Ternyata dia jualan tepung neraka, yang kalau kita konsumsi langsung auto kita tuh DP apartemen di neraka. Total kekayaannya 25 miliar dolar, kalau dirupiahin 405 triliun rupiah lebih. Coba bayangin. Itu kan bisnis banyak yang halal-halal, kenapa mesti bisnis yang begituan sih? Kalau gue jadi Om Pablo, mending jual nasi kebuli kayak nasi uduk kayak minimal seblak. Nggak mau repot masak, sono, tinggal buka kontrakan di Citayam. Pas gue cek lahirnya 1 Desember 49. Pantes zodiaknya Sagittarius. Biasanya emang orang-orang Sagittarius kan nggak mau kalah. Ibarat kata mau nggak mau ke Margonda, gayanya udah kayak mau ke Paris Fashion Week. Kalau nggak semua kamera nyorot ke dia nggak bisa pules, tidurnya malam nggak bisa merem. Ibarat kata kayak ketindihan gitu. Enak banget lah ya jadi temannya Pablo ini, yang nggak punya duit dikit, telepon Pablo, beli beras WA Pablo, mau beli token telepon bininya Pablo. Sampo abis aja tinggal bilang tuh ke warung, ambil, ntar yang bayar Pablo ya. Modelan kayak begini dijamin nggak punya BPJS. Sakit dikit aja bangun rumah sakit sendiri, buat dia infus vitamin doang. Jadi ceritanya semasa kecil hidupnya emang susah. Bapaknya petani, emaknya guru. Entah emaknya kurang bisa ngedidik anaknya sendiri apa gimana, apa emang otak kreatifnya itu terlalu berlebihan. Yang jelas dia punya hobi yang bisa dia duitin. Pas lagi remaja dia hobi banget datang ke kuburan. Ya kalau kita kan datang ke kuburan buat cari wangsit atau gimana. Apa nyekar gitu, atau minimal Pablo tuh datang ke kuburan baca Yasin lah. Kalau dia nggak, maling batu nisan, terus dijual lagi dah tuh supaya dapat duit. Jadi tuh setan-setan kuburan ya, hantu-hantu kalau abis gentayangan terus mau balik lagi tidur gitu, dia bingung dah tuh, mau masuk lubang yang mana. Kan tuh nama-namanya udah pada hilang tuh, diambilin tuh sama si Pablo. Mana rumah gue? Mana rumah gue? Kalian nih kalau mikir mau lulus SMA kan mikirnya pasti belajar rajin, doa, sepertiga malam terakhir tahajudan gitu kan, supaya ntar ujiannya tuh dimudahin, dilancarin gitu kan. Kalau Pablo enggak, dia bikin ijazah sendiri supaya lulus. Baru dia lanjut kuliah, tapi kasihan juga, ternyata pas kuliah dia nggak bisa lanjut karena kurang duit. Padahal dia kalau ditanya soal cita-cita tinggi banget, jadi berkata ditanya gitu ya, Pablo udah gede mau jadi apa? Dia jawabnya mau jadi politisi, minimal presiden, kalau enggak dia mau jadi pengacara kriminal. Tapi ya itu karena orang tuanya nggak punya duit, miskin, dan dia mungkin juga salah pergaulan. Makanya kalian semua hati-hati dah kalau milih temennya. Pablo ini sempet nekat nyelundupin barang elektronik, nyelundupin rokok, malsuin ijazah, sampai jadi begal mobil. Di tahun 1974 Pablo ditangkap sama polisi untuk pertama kalinya. Jadi ceritanya tahun 70-an tuh di Kolombia nih, negaranya si Pablo, itu udah mulai rame tuh dagang daun neraka. Daun yang kalau misalkan kita konsumsi itu bisa keliengan gitu. Nah, awalnya coba-coba si Pablo ini ikut-ikutan jadi pengedar kecil-kecilan. Tahun 1971 dia mulai berani menculik seorang pengusaha namanya Om Diego Echavarria. Kayak nama telenovela ya. Bukan cuman diculik, tapi nyawanya juga ditransfer sama dia ke alam baka. Ini singkat cerita, lama-lama dia belajar jualan tepung dosa. Mungkin dia ngerasanya, aha, ini sepertinya lebih menguntungkan daripada daun-daun surga. Singkat cerita, tahun 1976 dia mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Kartel Medellin.